Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah, update Timnas Indonesia. Dan saya akan memberikan kabar buruk karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa bek Timnas Indonesia asal FC Twente, Mads Hilgers, dikabarkan hampir pasti tidak main di dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini kabar buruk karena kita sudah kehilangan dua pemain sebelumnya karena akumulasi kartu, yaitu J.I. dan juga Ivar Jenner. Bagaimana Sintayong mengatasi ini? Mads Hilgers diketahui memang sudah mengalami cedera hamstring sejak pekan lalu, dan saat Twente melawan Nice di Liga Eropa, dia pun tidak main saat kedua tim bermain imbang 2-2. Dan akhir pekan ini, pada tanggal 10 November, FC Twente juga kemungkinan tidak diperkuat oleh Mads Hilgers. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia mengatakan kemungkinan besar Mads Hilgers tidak bisa main. Tentu ini pukulan telak bagi kita ya, karena kita membutuhkan pemain terbaik di posisi tengah untuk mengatasi perlawanan Jepang. Apalagi ada kabar bahwa Kevin Dix juga agak susah ya main lawan Jepang karena proses naturalisasinya belum selesai. Harusnya dia sudah mengambil sumpah pada Kamis 7 November, tapi ternyata mundur Jumat 8 November. Dan pendaftaran pemain untuk laga lawan Jepang 8 November ini batasnya. Nah, itulah yang membuat kemungkinan besar Kevin Dix juga tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang. Awalnya diharapkan Kevin Dix bisa mengisi posisi Mads Hilgers, tapi ya, itulah yang terjadi. Maka itu Timnas Indonesia harus menyiapkan skenario lain. Dan mau tak mau, tanpa dua bek andalan, J.I. dan juga Mads Hilgers, Sintayong harus memanfaatkan pemain yang ada. Tentu, kemungkinan besar formasinya akan seperti ini, yaitu Justin Hubner, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Sepertinya inilah posisi yang akan diisi, atau pemain yang akan mengisi posisi bek tengah. Karena yang terbaik ya pemain-pemain ini. Kita kehilangan J.I. kapten. Lalu kalau misalkan Calvin Verdong di tengah lagi, bisa juga. Tapi apakah ini akan dilakukan, itu terserah Sintayong. Selain itu, kita tahu bahwa Nathan Chuaon juga main kemungkinan besar di tengah untuk menemani Tom Haye. Jadi inilah skuad yang ada di Timnas Indonesia sekarang. Dan kita juga harus memahami atau menerima fakta bahwa persiapan Timnas Indonesia bakal mepet. Kalau pemain di Liga 1 sudah libur nih sejak 7 November dan kemungkinan besar akan hadir 10 November nanti atau 11 November paling lambat untuk TC Timnas Indonesia. Dan ada 12 pemain yang main di Indonesia kemungkinan akan berlatih duluan. Sedangkan pemain abroad, 15 pemain lainnya, atau 14 pemain ya, karena kiper Martin Paes sudah hadir di Indonesia sejak beberapa hari lalu, malahan dia sudah hadir di Jakarta. Jadi 14 pemain kemungkinan terlambat. Ya mungkin tanggal 12 karena kebanyakan main pada hari Minggu. Termasuk Rafael Struijk bersama Brisbane Roar ya, melawan Sydney City FC di
A-League atau Liga Australia. Nah, Sintayong tidak panik dengan kondisi ini. Dia pasti putar otak ya. Tapi dia mengatakan persiapan melawan Jepang sudah dilakukan sejak jauh hari. Maksudnya ya, kalau persiapan untuk fisik ya tidak usah dikhawatirkan. Karena itu rutinitas. Yang paling penting adalah persiapan taktik menghadapi Jepang. Dan Sintayong tidak khawatir. Dia santai saja dengan kemungkinan pemain-pemain abroad datang terlambat. Karena toh mereka juga sudah berlatih ya dengan klub masing-masing. Ya di timnas Indonesia cuma matangkan strategi saja. Dan memang lawan Jepang kini bakal menjadi tambah berat. Apalagi berdasarkan komentar terakhir Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, mereka ogah kebobolan lagi. Padahal mereka itu nyaris sempurna ya. Kalau kebobolan tapi mencetak gol ya tak masalah. Tapi mereka cukup kesal karena kebobolan saat lawan Australia di laga keempat. Dan Moriyasu mengatakan mereka ogah kebobolan lagi. Dan mereka ingin menyerang lebih frontal lagi ke timnas Indonesia. Karena mereka tahu bahwa Indonesia punya defense atau pertahanan yang bagus. Jadi ini alarm berbahaya. Karena mereka akan lebih aktif lagi. Kalau kata pelatih Jepangnya begitu, mereka akan lebih aktif lagi menyerang timnas Indonesia. Ini cukup mengkhawatirkan karena kondisi pertahanan kita juga bukan diisi pemain-pemain yang terbaik. Bagaimana Sintayong menyikapi ini? Tapi semoga Justin Hubner, lalu Jordi Amat dan Rizky Ridho bisa mengatasi Jepang. Dan kita bisa setidaknya meraih 1 poin lah melawan Jepang. Dan harus diketahui bahwa Jepang ini punya kekuatan di 2 sayap. Dan mereka selalu menyerang dengan 5 pemain. Dan itulah harus diantisipasi oleh timnas Indonesia. Dan menurut saya kita memiliki pemain-pemain terbaik. Walaupun pemain yang paling ditunggu belum hadir. Semoga ada kemajuan atau kejutan ya. Kevin Dix tiba-tiba bisa gabung. Semoga. Dan kita semua mendoakan timnas Indonesia berjaya di pertandingan melawan Jepang. Demikian ulasan saya. Semoga menjadi informasi yang berguna. Jangan lupa beri komentar, klik like, dan tentunya salam olahraga.